Halo saudara-saudaraku dimanapun kita berada, jumpa lagi pada channel SAW ya. Baik, pada kali ini saya akan bercerita tentang hal yang sedikit berbeda ya. Yang biasanya saya bercerita tentang PLTS, kali ini saya tampilkan di sini adalah turbin ya, turbin mikrohidro ya, tapi tetap masih ada kaitannya dengan PLTS ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena mikrohidro ini akan saya peruntukkan untuk mendukung atau membackup PLTS saya di saat musim penghujan seperti sekarang ini ya. Dari pengamatan saya dan analisa saya bahwa memang di dalam musim hujan ini seperti kita ketahui ya secara umum bahwa PLTS daripada panel surya tersebut cukup minim sekali untuk menghasilkan energi listrik yang akan kita gunakan untuk mensuplai aki ya pada sistem PLTS kita, karena sering terjadi cuaca ekstrim, terpanas, tiba-tiba mendung dan hujan, maka di situ pengisiannya tidaklah maksimal. Walaupun sebenarnya jika musim atau panasnya ini mencukupi panel surya tersebut pasti mampu untuk menghasilkan arus listrik yang cukup maksimal untuk mengisi daya baterai kita. Nah, dari hal tersebut tadinya saya berpikir bahwa panel surya yang saya miliki, yang notabene adalah 240 WP kali 2 ya, itu saya banyak berpikir akan saya tambah lagi, itu akan saya tambah lagi setidaknya 100 WP kali 2 gitu untuk sisi barat, sisi timur, dengan harapan dalam musim penghujan ini tetap pengisian daripada baterai itu cukup layak untuk dipakai dalam penerangan rumah 24 jam. Nah, seperti itu. Tapi ketika saya berpikir lagi nanti pada saat musim kemarau tiba ya, penghasilan panel surya itu sangatlah besar ya dan sangat maksimal, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah baterainya yang luber. Itu pengisian si panel surya ini ke dalam baterai itu strumnya ya, listriknya luber, karena pasti arusnya itu banyak sekali. Dan di situ ketika musim kemarau, untuk solusinya supaya tidak luber ya berarti apa? Berarti harus menambah aki. Nah, seperti itu. Jadi di musim hujan ini saya mengeluarkan lagi dana untuk membeli panel surya agar pengisian dalam ke aki ini jumlah listriknya bertambah ya, jumlah arus dayanya ini bertambah ke dalam aki. Pada saat musim kemarau tiba, saya berpikir lagi harus membeli aki agar seluruh daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya tadi tertampung semua, tidak luber, kan seperti itu. Jadi ini yang membuat saya berpikir bahwa oh ya, mungkin harus ada sumber energi lain yang harus bisa mengcover pada saat musim penghujan. Nah, jadi disinilah saya berpikir bahwa mungkin ini adalah solusinya. Ini adalah turbin mikrohidro ya, turbin pembangkit listrik tenaga air tapi yang berskala sangat kecil. Ini hanya memanfaatkan
aliran air dari pipa rumah tangga, ya, baik pipa daripada output penggunaan dari toren dari tangki ke keran-keran output penggunaan air dalam rumah tangga, ya, air kamar mandi, air mesin cuci, air cuci mobil gitu kan, cuci piring. Nah, ini memanfaatkan aliran air tersebut, dan juga memanfaatkan aliran air yang berasal dari pompa. Nih, berasal dari pompa mesin pompa air yang menuju ke toren. Nah, kita manfaatkan ini pipa ini, ya, ini pipa dari sini, dari pompa air menuju toren. Nah, yang tadi dari itu yang stop kran warna ungu, ya, itu adalah ini stop kran warna ungu ini. Nah, ini dari toren menuju penggunaan air, ya, menuju kran, ya, seluruh kran yang ada di areal rumah, ya. Nah, itu. Yang ketiga di sini di dalam bak kontrol ini ada paralon yang berasal dari talang air, ya. Nah, ini pun bisa kita manfaatkan. Makanya di sini saya membeli 3. Ya, yang satu adalah untuk arus air dari toren ke pemakaian atau ke kran. Nah, ini dari mesin pompa air menuju toren. Nah, ini dari talang air menuju bak kontrol. Nah, sehingga di sini walaupun seperti kita lihat di sini 26 ini awalnya, kalau panas itu bisa, tadi itu waktu panas dia bisa jadi 27,5 karena ini masih relatif pagi hari ini, ya. Kalau siang itu bisa sampai 29. Nah, ini dia harus, tadi dia 27,5 tadi udah mencapai. Nah, ini karena mendung dia 26 sehingga pengisiannya kurang. Nah, di sini kalau kita sudah pasangkan ini ke jalur pipa tadi, maka ketika misalnya ada pemakaian air kran itu, maka walaupun di sini 26, maka dia akan terbantu posisi mendung. Terbantu dengan ini, ya. Dia ini akan mengisi daya ke aki. Nah, begitu juga ketika toren kosong, walaupun di sini pas 26 ini posisi mendung, ketika pompa air ini mengisi toren, maka yang terjadi adalah ini dia bekerja menghasilkan daya untuk mensuplai aki, begitu. Apalagi ini misalnya mendung pekat, dia lebih turun lagi dari 26,2 mungkin dia bisa 25,5 misalnya, ya. Akhirnya kita pun tidak was-was gitu, karena mendung itu kemungkinan akan hujan. Nah, pas terjadi hujan maka dia akan bekerja, turbin ini akan bekerja, ya, dan dia akan menghasilkan listrik untuk mensuplai pengecasan aki. Nah, di situ, nah, ini panas, ya, ini mataharinya mulai terang, nah dia naik kan gitu. Nah, jadi seperti itu, ya. Kita harapkan ini akan bekerja pada saat panel surya tidak maksimal mensuplai energi ke aki, ya. Ini yang kita harapkan seperti itu. Namun demikian, ya, untuk memasang ini, ya, ini harus kita pisah. Pada dasarnya adalah satu turbin ini harus satu STC. Jadi 3 turbin ini 3 STC, tidak boleh digabungkan. Apalagi digabungkan dengan panel surya gitu. Gabungkan di sini nih misalnya. Nah,
kabelnya kita gabungkan ke innya ini ya. Nah ini yang terjadi adalah induksi. Ketika mesin ini tidak bekerja ya, dia tidak bekerja, maka aliran listrik dari panel surya ini akan induksi ke sini. Yang kita khawatirkan di sini terjadi aliran pendek karena induksi tadi, sehingga di sini terjadi konslet dan panas atau bahkan terbakar karena induksi tadi gitu. Jadi kalau di sini ada aliran listrik ya, dia akan induksi. Nah sehingga ini harus dipisah ya, SCC-nya harus dipisah ya, khususnya dalam panel surya ini antara SCC panel surya dengan SCC turbin ini harus terpisah. Nah seperti itu. Dan ini pun sama halnya ya, ketika turbin ini bekerja dalam kondisi yang berbeda ya, dalam kondisi yang berbeda, maka ketika turbin ini harus satu turbin satu SCC. Misalnya ini bekerja ketika kran air nyala, sedangkan kalau kran air nyala kan ini tidak bekerja. Maka kalau kita jadikan satu SCC, hasil daripada arus listrik yang dihasilkan dari pipa kran air ini, dari tenaga kran air ini, maka dia akan induksi ke dua turbin ini, akan terjadi induksi gitu, karena ini off, posisinya mati yang kedua ini. Demikian pula ini ketika mesin pompa air menyala, dia bekerja ya, dia menghasilkan listrik. Maka kalau dia ini menjadi satu ya, satu SCC, maka ini akan induksi ke sini, dia listriknya terinduksi dia nih. Begitu pula waktu hujan. Waktu hujan maka ini bekerja ya, bekerja tapi ini mati, tidak bekerja, dia tidak ada aliran di sini, maka dia akan induksi ke sini juga itu. Sehingga kalau ini dalam kondisi yang berbeda, bekerja pada kondisi yang berbeda, maka harus satu turbin satu SCC. Lain halnya ketika di sini kita rangkai sama dalam satu kondisi. Misalnya ini kita rangkai pada pipa kran, dari toren, aliran toren ke aliran kran. Dia bekerja ketika kran nyala, maka ketiga ini bekerja, dan ini kita paralelkan atau kita seri. Nah itu nggak masalah gitu. Pada saat tidak bekerja, kran tertutup, dia mati semua, tidak ada yang menginduksi gitu kan. Nah ketika dia aliran itu ada, maka dia bekerja semua. Nah ini tinggal kita mau paralel atau mau di seri, dia tidak akan terjadi induksi gitu. Dia bekerja semua posisinya gitu. Jadi tidak masalah dalam satu SCC jika itu rangkaiannya seri atau paralel, bekerja pada satu kondisi yang sama. Nah, seperti itu ya. Jadi tambahannya seperti itu gitu. Jadi ini akan coba saya rangkai ke masing-masing tempat ya. Satu lagi ini pipa tang air, pipa mesin pompa air, dan kemudian pipa ya, kemudian di pipa itu ya yang ada stop krannya itu pipa kran, dari ton ke kran. Nah ini akan saya coba instalasi seperti itu. Jadi barang ini sudah tiba turbinnya, hanya saja ketika saya tes tadi dia ada induksi ya. Saya pikir tadi bisa dijadikan satu di sini ya, tapi ternyata dia ada induksi. Maka saya harus menunggu dulu kedatangan daripada SCC ini, baru kita bisa rangkai. Mungkin sementara saya akan menginstalasi paralonnya dulu ya. Rangkaian paralonnya dulu saya instalasi untuk memasang turbin. Kemudian untuk rangkaian kabelnya kita menunggu datangnya SCC tersebut. Oke, baik, dari saya seperti itu cerita saya ya. Mungkin ini bisa menjadi cerita saya, menjadi gambaran bagi para penggiat energi terbarukan ya,
baik penggiat energi PLTS maupun penggiat energi PLTA ataupun PLTB. Apa PLTB? Pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, bayu itu adalah angin. Kalau saya ngomong PLTA lagi nanti bingung. Kok PLTA-nya 2 kali gitu kan. Yang satu air, satu angin. Makanya satu saya bilang PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, itu mungkin kolaborasi ini mungkin bagi para penggiat energi terbarukan bisa mengkolaborasikan ketiga unsur-unsur energi tersebut untuk dimanfaatkan sebagai energi yang bisa kita manfaatkan ya, dalam hal ini adalah listrik. Baik saudara-saudaraku dimanapun kita berada, sampai di sini dulu cerita saya. Sampai jumpa dengan cerita-cerita saya berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.